Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih pada episode ini adalah menyiasati resesi ekonomi agar tak menjadi malapetaka bagi rakyat. Karena sebagaimana kita ketahui, ada bermacam-macam dampak resesi ekonomi. Antara lain, satu, kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan merosot, kehilangan kesempatan belajar, kualitas gizi memburuk, kriminalitas meningkat, ketegangan sosial meningkat, pembangunan tersendat, dan masih banyak lagi tentunya. Dan untuk ini saya akan berbincang dengan seorang pakar dari IPB, seorang ekonom dari IPB, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri. Halo, selamat siang Prof. Siang, Mas Gigim. Ya, ini semua orang sekarang ini berbicara tentang resesi. Hampir semuanya negatif, dalam arti ketakutan. Yang bekerja takut kena Iya, iya, PHK, iya. yang bisnis takut jualannya merosot, yang anak-anak sekolah takut orang tuanya nggak mampu membiayai, dan macam-macam. Jadi menurut Anda bagaimana ya, agar resesi ini tidak menjadi malapetaka gitu? Dalam arti kekhawatiran orang-orang ini tidak menjadi kenyataan. Kalau toh menjadi kenyataan bisa diminimalisir begitu, Prof. Iya, 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 Ya, iya. Oke, baik. Saya ingin awali, nanti akan saya sampaikan 7 langkah ya. ya, Nanti saya sampaikan semua, tapi harus diketahui oleh publik bahwa krisis pandemi yang kemudian diikuti oleh ancaman resesi global nasional adalah peristiwa pertama dalam sejarah ini. ya, Jadi waktu tahun 1915 sampai 1918 itu hanya penyakit. Artinya secara ekonomi global tidak ada tanda-tanda krisis ekonomi waktu itu. Tapi tahun 30-an itu adalah depresi ekonomi. Great Depression, yaitu krisis ekonomi yang besar dunia ya. Kemudian tahun 98 sifatnya regional, itu adalah murni krisis moneter dan ekonomi. Walaupun di Indonesia akhirnya terjadi krisis politik. Kemudian 2008 itu malah krisis pasar modal. Nah, jadi ini unprecedented history. Ini sejarah pertama diawali oleh pandemi COVID-19, diikuti oleh resesi global yang sudah terjadi sekarang di berbagai negara, kemudian mengancam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sekarang memang belum, semester ini masih baru semester pertama. Jadi resesi di Indonesia kalau akan terjadi semester 3 nanti. ya. Tetapi banyak ahli mengatakan kita juga sulit menghindarinya. Kita akan menghadapi resesi itu di mana nanti semester 3 pun akan berkontraksi ya, artinya Ya. pertumbuhan negatif. Nah, saya ingin langsung saja menyampaikan beberapa pandangan saya untuk menghindari, dan ini sifatnya terutama sebagian besar adalah langkah-langkah dari negara ya. Kemudian yang ujungnya adalah langkah masyarakat, nomor 7 itu. Jadi yang pertama bahwa kalau kita bandingkan berbagai negara yang terkena COVID-19, yang aman itu kan ada jumlah daftar negara yang relatif aman ya. Indonesia nggak masuk lah. Yang aman itu kalau antara lain Korea Selatan, Vietnam, dan berbagai negara lain yang saya cirikan sebagai negara yang punya bercirikan active state. Jadi negara aktif yang oleh World Bank dikatakan sebelumnya pun, sebelum pandemi pun, adalah negara-negara yang berkinerja baik menghadapi globalisasi maupun pandemi. Ciri-cirinya adalah negara itu di samping memang punya kinerja ekonomi yang baik ya, waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi, pada saat pandemi sekarang pun, karena negara itu umumnya adalah yang pertama pasti bersih ya, tingkat korupsinya rendah itu. Dan keduanya dia mempunyai affirmative action policy terhadap publik. Nah, karena dia tidak korup, kemudian punya keberpihakan dan perekonomian jalan. Nggak Di alam mencela-mencele gitu. Ya, iya. Kalau di alam
globalisasi kan luar biasa itu pergerakan modal manusia dan jasa. Ya. Tapi kalau negara ini terlalu liberal, gitu, bukan active state, itu umumnya termasuk Amerika kinerjanya kurang baik ya. Di negara berkembang umumnya jadi buruk malahan. Jadi itu pertama. Nah, Indonesia sejak reformasi sayangnya itu punya ciri-ciri yang minimum state dan bukan active state, di mana terlalu akhirnya di samping ada semacam pasar yang terlalu bebas, akhirnya yang dimanfaatkan adalah korporasi-korporasi yang juga memainkan waktu itu umumnya adalah komoditi, sawit dan batu bara ya, sehingga kita sebagian besar ekonomi itu disumbang oleh ekspor bahan mentah. Nah dan dia mengakumulasi kekayaan sedemikian sehingga pertumbuhan yang rata-rata 5% sebelum pandemi itu terakumulasi oleh kelompok-kelompok besar ini, dan akhirnya karena dia ingin eksis, ingin mempertahankan dan ingin berlanjut posisi mereka itu dikualifikasikan adanya satu oligarki ya, yang terkenal dengan oligarki yang kemudian bahkan mempengaruhi negara untuk kepentingan kelompoknya gitu. Nah ini, dan sejak pandemi oleh karena itu menjadi mengalami kesulitan ini state ini. Mengapa? Karena kepentingan kelompok oligarki ini kemudian mencoba mempengaruhi regulasi-regulasi. Nah, walaupun mungkin ada perbaikan kesininya ya, terjadi political interplay, nah, tetapi masih tersisa. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, setelah sekarang ada yang namanya tim khusus penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional relatif membaik. Nah, karena sebelumnya bagaimana tidak decisifnya pusat dan daerah, kemudian ada Kemenhub berbeda dengan DKI, macam-macam lah. Sehingga hasilnya yaitu minus 5,32% sekarang. Di samping COVID-19 sekarang malahan menggila kan. Menggila, rata-rata 2000-an sekarang yang positif. Dan kita belum landai ya. Kita masih terus entah kapan. Tapi dengan adanya tim ini, setidak-tidaknya sekarang sudah ada satu kejelasan siapa yang mengamandoi baik penanganan COVID maupun dampaknya terhadap resesi. Itu yang kedua, yaitu active state sudah mulai ada tanda-tanda gitu. Tapi ini harus diikuti tim ini bahwa prioritas mereka adalah penanganan COVID gitu. Jadi penanganan COVID seberhasil mungkin, semaksimal mungkin sampai landai. Nah, memang pemulihan ekonomi bisa bersamaan, tetapi dengan tidak mengurangi sedikit pun protokol kesehatan gitu loh. Jadi COVID-19 first and economic recovery second gitu. Walaupun di dalam second itu bisa beririsan nanti. Nah, bagaimana beririsannya pemulihan ekonomi yang saya gambarkan yaitu pendekatan demand side. Demand side itu adalah intinya membangkitkan daya beli, membangkitkan daya beli. Nah, sehingga di dalam penanganan COVID pun sudah ada di situ, yaitu realisasi anggaran untuk penanganan COVID itu sendiri, yaitu penyelamatan jiwa plus. Kalau ini saran saya kepada Erick Thohir adalah alokasi anggaran besar-besaran untuk kegiatan produksi alkes oleh UMKM. Yang itu bisa berdampak dua-dua itu peningkatan daya beli yang masif gitu. Bagaimana caranya? Yaitu merealokasi anggaran-anggaran yang kurang relevan yang memang misalnya ya kartu prakerja. Buat apa? Itu kan asumsi waktu normal yang 20 triliun itu. Kenapa tidak realokasi kepada untuk modal kerja UMKM
dalam rangka mereka memproduksi alkes. Satu, untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat, khususnya produksi alkes, bahkan nanti ditambah lagi dengan macam-macam skema yang membangkitkan UMKM agar mereka juga memproduksi alkes plus bagaimana memproduksi sembako, penyediaan sembako. Nah, jadi bukan ke pabrik-pabrik. Selama ini kan kalau ada perlindungan sosial, beli dari pabrik lalu dialokasikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kan tidak menimbulkan daya beli itu. Tetapi malahan korporasi besar itu memang ada suntikan dana, tapi kan nothing kan. Tapi kalau kemudian ini dialokasikan kepada UMKM untuk pengadaan sembako, itu akan makin punya dampak lebih besar dan menimbulkan efek multiplier. Jadi sudah ada 3 di situ. Penyelamatan nyawa, produksi alkes untuk kemandirian ekonomi, pemenuhan sembako untuk yang membutuhkan, apakah yang ter-PHK, apakah yang rakyat miskin lainnya yang sudah kekurangan, yang sudah modal tabungannya hilang sekarang. Nah, jadi saya usul yang konkret, salah satunya itu 20 triliun lumayan loh, untuk menambah lagi agar ini mengapa pertanyaannya demand side? Karena kesan saya ini supply side-nya masih kuat nih. Demand side di price besar 30-an itu adalah pendekatan oleh Presiden Roosevelt yang sebelumnya Presiden Clark itu gagal karena supply side tadi, membangkitkan pasar modal, membangkitkan perbankan dan sebagainya, itu gagal. Akhirnya ketika tampil Theodore Roosevelt dengan public work besar-besaran, pembangunan jalan, karena waktu itu bukan kesehatan ya, pembangunan jalan, tol, kereta api, sehingga rakyat banyak yang bekerja di situ besar-besaran, daya beli meningkat, dan pabrik-pabrik kan tumbuh, industri kan tumbuh karena daya beli telah meningkat gitu. Jangan dibalik. Itu tahun 30-an. Tapi di Asia Tenggara kita punya cerita tentang Thaksin dibanding negara Asia Tenggara yang lain yang katanya mirip dengan Roosevelt. Yaitu 45 billion US dollar kalau Indonesia untuk membail out konglomerat, kalau di sana hanya untuk dana siaga. Tapi dana APBN mereka itu dikerahkan besarnya untuk pertanian, perumahan untuk masyarakat kecil, pedesaan, kemudian UMKM. Dan ternyata itu dahsyat. Daya beli masif meningkat, kemudian pabrik-pabrik buka kembali, mall buka kembali, dan akhirnya bank juga hidup kembali. Itu Thaksin. Sehingga waktu itu terkenal tahun 2001-an itu sudah pulih mereka. Sehingga kita kenal disebut dengan Thaksionomic gitu. Nah, kemudian ini yang keempat ya. Yang kelima adalah bagaimana yang UMKM sudah juga disebut sebagai program besar oleh tim Erick Thohir. Mereka sudah dialokasikan untuk modal kerja, tapi untuk juga keringanan pajak, tapi untuk kur dan lain sebagainya. Nah, ini dijadikan big push. Kan sudah ada realokasi prakerja, kemudian menyuntik modal kerja mereka, kemudian ditambah lagi anggaran yang memang sudah disiapkan di dalam 692,5 triliun itu. Bahkan sebenarnya konon sudah menjadi 905,2 triliun. Itu UMKM itu memang bukan tentang pendekatan yang demand-side tadi. Jadi korporasi itu sebenarnya nggak membutuhkan besar, karena memang kalau daya beli masyarakat itu sudah bangkit, itu mereka akan membeli berbagai kebutuhan dari mulai barang primer, barang sekunder dengan sendirinya itu. Nah, sehingga pabrik pun akan terjadi
permintaan kepada kredit-kredit untuk kebangkitan industri-industri tadi. Nah, cuman yang kelima ini saya ingin garis bawahi 99,99% yang korporasi raksasa itu hanya 0,02%. Nah, oleh karena itu ada dua kategori yang disebut UMKM. Kalau memang menengah, yang menengah itu bisa memang sampai berapa ya, 50 miliar sampai 100 miliar itu sudah kelas menengah lah. Tapi ada yang disebut sampai 50 miliar. Tapi kemudian mikro itu di bawah 5 miliar. Dari mulai 5 juta dan sebagainya. Oleh karena itu, UMKM itu ada dua kategori. Ada yang jelas binding by address. Itu sudah ada di perbankan, sudah ada di lembaga-lembaga keuangan dan sebagainya. Tapi menurut BPS itu adalah yang mikro dan informal, yang tidak jelas binding by address-nya. Oleh karena itu, kalau dana itu tersedia sudah besar-besaran, maka alokasi yang besar sebenarnya harus ditujukan kepada mikro dan sektor informal yang tidak jelas nama dan alamatnya. Bagaimana caranya? Kalau mengalokasikan UMKM yang jelas nama dan alamat dengan berbagai bank yang sudah selama ini punya karakteristik dan tahu persis tentang UMKM. Nah, sekarang bagaimana yang mikro dan sektor informal? Itu sudah ada pengalaman zaman akhir Orde Baru, yaitu ketika staf ahlinya, yaitu ada kredit IDT namanya. Jadi kredit untuk UMKM baik kota maupun desa yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas namanya, tapi mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, pedesaan daerah agar uang itu disalurkan kepada tidak pakai perantara. Kalau sekarang kan dana-dana itu dipakai perantara yang menurut catatan evaluasi terakhir itu hanya 40%, 100% dana itu sampai kepada klien kita, yaitu UMKM, agar UMKM itu memang ada pemerintahan desa, tetapi mereka bukan channeling untuk menyalurkan. Itu BRI, ada 5 bank. Pertama BRI, yang kedua BTPN, yang ketiga Danamon, yang keempat Baitul Mal. Ada 5 bank yang sudah terbiasa dengan kredit mikro namanya. Bank inilah yang menyalurkan langsung dan sudah terbiasa mereka. Nah, kemudian pemerintah desa administrasinya, kemudian diperlukanlah. Nah, di sini kalau kartu prakerja adalah orang-orang yang ingin bekerja di sektor formal, ini adalah besar-besaran dan ini bisa menimbulkan daya beli baru juga, adalah pendamping D1, D2, D3 mendampingi usaha-usaha mikro ini agar mereka usaha-usaha di kala pandemi ini adalah yang diketahui apa saja yang potensial sekarang ini, apa yang online lah, kemudian kaki lima dan sebagainya, kemudian mereka supaya juga tidak MPR, bukan hibah. Karena kalau sudah berhasil misalnya ini 1 juta 3 bulan bergerak, mereka bergerak sendiri lalu 3 bulan dialihkan kepada UMKM yang lain. Jadi itu sifatnya yang memang menimbulkan peningkatan kebangkitan daya beli masyarakat masyarakat kota kurangan likuiditas, sehingga timbul daya beli yang masif di kalangan masyarakat. Itu yang saya dimaksud nomor 5 ya. Tapi yang keenam, karena ini dananya adalah 900,5,2 triliun, di mana saya pernah hitung sementara ini masih seimbang atau lebih besar sedikit
untuk korporasi. Apakah itu pembebasan kredit buat korporasi besar itu dan sebagainya. Nah, harus dihindari kecenderungan untuk men-bail out negara kepada mereka. Karena korporasi itu masalahnya bukan semata-mata karena pandemi. Sebelumnya pun sudah bermasalah, termasuk juga BUMN yang bermasalah. Nah, jadi negara maupun swasta, sehingga negara mengalokasikan perkiraannya saya waktu itu di atas 400 triliun, lebih dari BLBI. Jangan sampai terjadi skandal yang baru adanya BLBI di kala pandemi ini. Bagaimana mengontrolnya? Karena sekarang ini sudah lobby mereka agar dapat suntikan atau stimulus, tapi tidak berbasiskan kepada visibility study. Kan lebih baik menurut saya kalau seluruh masyarakat, karena mereka sebenarnya lagi tidur pabriknya, lagi tidur industrinya. Banknya pun yang besar-besar itu lagi memang ada masalah yang dari korporasi itu yang tidak jalan, cicilan dan bunganya nanti pun akan bangkit setelah oleh negara agar kemudian ekonomi bisa kemudian bangkit kembali, bukan hanya pulih. Nah, itu nomor 6 ya. Nomor 7 sebenarnya 8 adalah jangan disepelekan gerakan solidaritas sosial di kalangan publik Indonesia yang sekarang ini juga sudah bangkit. Hanya tinggal negara ini memfasilitasi. Apakah yang sifat amalan uang itu sampai ke dunia yang setelah nanti kan, ke akhirat kan. Jadi sekarang wakaf tunai dibangkitkan. Kemudian dana-dana solidaritas komunitas di berbagai daerah, di mana saja, di Papua. Tetapi sekarang ini sporadis gitu. Solidaritas sosial ini kalau saya misalnya analogkan, satu kali Lebaran Idul Fitri saja pernah saya hitung itu di atas 100 triliun dana mengalir dari kota ke pedesaan karena mudik. Nah itu. Nah, jadi dugaan saya ini sebenarnya besar dana masyarakat. Memang ingin membantu orang yang lagi kesulitan, yang PHK, yang sudah terpapar, bukan karena COVID, tapi terpapar karena tabungan udah habis. Jangan sampai kita menghadapi kelaparan massal. Jangan lupa Indonesia stop September paling sampai November. Apakah rice estate yang dipimpin Prabowo akan menyelesaikan ini? Belum tentu juga. Jadi ini solidaritas sosial ini jangan sampai dianggap enteng dalam rangka menghadapi atau keluar dari ancaman krisis pangan. Dan saya kira kita bisa bersatu. Nah, oleh karena itu yang nggak jelas apa maksudnya, itu udahlah, ada operasi intelijen, hilangkan itu. Bukan operasi intelijen untuk terus dipelihara konflik di medsos ini dalam rangka politik, tapi lebih baik operasi intelijen agar bangkitkan semangat untuk ta'awun dalam bahasa agama, yaitu tolong menolong. Karena sekarang menurut data World Bank, masyarakat kita yang penghasilannya di atas $2 itu sudah 50% penduduk. Itu yang mereka sebut sebagai kelas menengah. Walaupun tapi banyak orang yang di atas $2-3 gitu lah per harinya itu. Tapi ada sebagian yang di atasnya ini dana-dana ini adalah dana yang kemudian mereka sekarang sebagian mereka
karena mereka bersiap-siap menghadapi krisis resesi bahkan depresi ya global gitu. Jadi itu saya kira uraian saya, kalau memang ini akan dibedah kembali, silahkan Mas Didi. Ya, jadi Prof gini Prof, jadi banyak orang yang khawatir karena ketergantungan kita pada pangan impor itu kan besar sekali, terutama Ya, beras. Ikan kita juga masih ya, impor, bahkan garam pun kita impor. Sementara negara-negara produsen di luar negeri sana udah mulai menutup pintu. Mereka tidak mau ya, ekspor lagi. Wah, ini kan Indonesia bisa ya, gawat nih. Apalagi kalau nanti misalnya cadangan beras, cadangan garam, ini kan dua hal yang sangat penting, beras dan garam. Belum lagi ikan, kita kan ya, juga banyak impor ikan dari Cina terutama. Ya mungkin ikan ya, yang ya, dia ya, bawa dari Cina itu mengambilnya di Laut Natuna Utara mungkin. Ini kan gawat nih kalau kita kehabisan stok. Meskipun punya uang pun kita nggak ya, bisa beli. Bagaimana cara mengatasinya agar supaya ya. kita nggak kekurangan pangan? Ya, begini. Jadi memang di kala pandemi entah kapan selesainya, ada orang optimis mengatakan awal 2021 kita sudah ada vaksin dan sudah ada obat yang bisa secara massal. Saya melihat yang paling aman itu katanya sampai tengah tahun depan, sekitar Juli tahun depan. Para ahli ya, baik yang dari China, dari Inggris dan sebagainya. Tapi ada lagi yang agak lebih hati-hati di akhir 2021, artinya awal mengerikan memang. Nah, oleh karena itu saya kira kita dukunglah Rice Estate yang konon sudah mulai beroperasi, yang dipimpin Menhan ya. Ini adalah untuk bersiap-siap agar pangan yang tidak melibatkan petani ya, tetapi ini adalah BUMN besar-besar mungkin. Jadi ini didorong selama ini adalah lagi krisis. Bahkan nanti jangan hanya beras. Karena kalau ini membangkitkan garam itu hanya tinggal soal pengorganisasian. Apakah Madura, berbagai daerah ada yang punya kemampuan memproduksi garam. Dari NTT ke Jawa, ke luar Jawa, sapi misalnya, peternakan ayam di mana-mana. Kemudian apalagi ikan, itu Bu Susi itu sudah berhasil menaikkan produksi nelayan hanya karena dia membakar kapal-kapal asing. Nah sekarang dengan menteri Gerindra pula, ya, kemudian ada angkatan laut di situ. Siapapun asing itu dihajar aja karena waktu Bu Susi aja berhasil. Itu produksi data di BPS meningkat sampai 3 kali lipat itu, dan itu nelayan kecil. Sehingga kerja. Nah sayangnya sekarang malahan Pak siapa namanya? Edi Prabowo. Prabowo juga. Ya. Menteri Kelautan ini harusnya di enforcement lagi supaya makin punya sensitivitas bahwa ikan sebagai sumber krisis pangan itu. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya secara teoritis Indonesia bisa selamat dari krisis apakah beras, karena kemudian yang di Kalimantan itu bukan kan, yang di Jawa pun petani-petani yang lahan sempit itu ada sekitar 9 juta hektar lahan tidur. Ya udah ikhlaskan mereka, diberikan insentif untuk menanam padi gogo, padi beririgasi, itu ada semua. Jadi hanya tinggal soal political will dan action agar kita selamat dari krisis pangan itu. Iya, tapi kalau Menurut saya kita betul. kalau kita Karena bicara memang impor sudah tidak mungkin. ya. Kalau kita bicara lahan nganggur itu kan Pak, yang besar-besar itu kan punya para konglomerat besar juga. Dan sekarang ini secara politik kan mereka kuat sekali. Siapa yang berani ngusir mereka? Apalagi petani, dikepret dikit juga udah pada kabur tuh.
Bagaimana, Iya, Prof? Iya. iya. Yang besar-besar itu kan khususnya kan industri manufaktur kan, Iya. atau eksportir dan apa ya, batu bara. Dan mereka juga lagi kolaps, mereka lagi stagnan, Iya. mereka hanya punya uang besar, kemudian mungkin sesekali ke Singapura dan sebagainya. Tinggal soal lobby, maukah mereka ikut bersama bangsa ini untuk mengenangi krisis? Uang mereka masih ada, gitu, lobby. Sehingga ada yang namanya kelompok apa namanya, jembaran kan, Iya. sampai mereka dananya sekarang ada dikoordinir oleh mantan Menko Kesra. Jadi kalau ada lobby, jadi mereka sebenarnya asal kemudian pasca pandemi lalu mereka, nah ini ada lain lagi, nanti kita harus mempunyai sebuah format pembangunan yang bisa mengoreksi agar tidak terjadi seperti sekarang ini. Artinya tuh sekarang ini kan ekonomi kita disamping oleh konsumsi tapi oleh financial driven. Maksudnya financial driven ini, uang ini dari 2% jatuh ke mereka, tapi untuk untuk apa, kebun sawit, kemudian apa, batu bara, kemudian ekspor mentah dan sebagainya, mereka bayar pajak, cuman begitu. Nah, sekarang nanti itu di kala pandemi ini, negara ini sudah memerah biru kuningkan ekonomi Indonesia, Iya. tergantung kepada mereka mau berbuat buat publiknya atau mereka hanya ingin menciptakan oligarki politik sekedar untuk kekuasaan. Tapi kalau untuk masyarakat itu sangat bisa lebih manusiawi di masa depan, karena mereka, kita udah punya undang-undang hilirisasi. Suruh aja sekarang nggak usah ekspor itu sawit, batu bara, tapi hilirisasi untuk listrik, untuk apa, kalau sawit, kalau di Malaysia tuh sudah 4G gitu. Kan itu tergantung arahan negara gitu loh. Jadi jangan hanya karena lobby-lobby untuk memperkaya pribadi-pribadi lalu mereka terus menjadi rent seeker, namanya pemburu rental yang tidak efisien, efektif, tidak inovatif. Jadi kalau menurut Kuino inilah apa, ersat kapitalisme itu. Jadi semu, mereka hanya modal uangnya, uang apa, ekspor sawit, ekspor batu bara, sangat tidak sehat. Dan sekarang waktunya kalau mau perubahan ini, jadi set up dulu sejak sekarang agar mereka nanti suatu saat ikut di dalam pemulihan ekonomi. Begitu udah berhasil, katakanlah tengah tahun depan, arahkan mereka ke hilirisasi gitu. Jangan lagi eksplornya itu mentah gitu. Jadi ini pun bukan hanya untuk menyelamatkan short term, tetapi untuk medium dan long term gitu. Ada, kalau istilah apa sekarang di World Economic Forum itu Great Reset, jadi setting besar-besaran secara baru, yang lebih manusiawi. World Economic Forum aja mereka merubah diri sekarang. Sudah temanya Great Reset untuk kemanusiaan yang lebih adil, yang lebih sustainable. Nah, Indonesia harus seperti itu. Jadi arahkan pemulihan ini secara benar, hindari korupsi, ajak seluruh masyarakat untuk bersolidaritas, konglomerat ikut di dalam pemulihan ekonomi, bukan untuk membailout uang negara, sekedar mempertahankan struktur lama yang nggak sehat itu. Ini yang menjadi bencana nanti, gitu loh. Nah, saya kira Pak Erik harus senang ya. Jadi bukan hanya mekanistik ya, bukan hanya mekanistik, tapi juga
Kalau dia berhasil, ya rakyat akan menilai dong dia nanti. Iya, mudah-mudahan ini. Itu legacy ya. Ya, Legacy. Sampai sampai saya waktu itu panel ya sama mantan, saya ikut jadi panel zaman SD itu, siapa namanya, yang wartawan itu, Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ya. Itu mengkualifikasikan ketua tim ini sebagai the real prime minister. Jadi kalau digunakan untuk kebaikan, untuk rakyat, itu kan besar sekali kekuasaannya. Gitu. Dekat dengan presiden dan wewenangnya begitu luas dan besar. Gitu. Iya. Tergantung kepada visi dia lah ke depan seperti apa. Iya, Prof. Sekarang semua orang ini sedang menunggu sambil deg-degan ini, karena siapa sih yang nggak deg-degan tiap hari kita dengar korban COVID berjatuhan, terus orang-orang yang tiba-tiba harus dirumahkan dan lain sebagainya. Ada yang sekarang ini mengatakan, yang mengatakan bahwa sebenarnya BUMN ini bisa diandalkan loh oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Ada yang mengatakan kita perlu mencontoh Singapura, karena kalau dilihat di Singapura itu hampir semua perusahaan raksasa besar di Singapura itu berstatus BUMN. Jadi mungkin Indonesia meniru seperti Singapura, tapi bedanya dalam manajemen. Kalau manajemen BUMN di Singapura itu kan terkenal sangat bersih dan kompetitif, sehingga mereka betul-betul sanggup menjadi pemain kelas dunia, antara lain seperti Singapore Airlines dan lain sebagainya. Indonesia sebaliknya gitu. Apakah mungkin dalam waktu cepat kita bisa mengubah BUMN menjadi suatu lembaga profesional? Hanya 6 juta, Ya, negara kota, penduduknya 6 juta. ya, Mereka hidup dari impor dan ekspor. ya, Pangannya mereka 80% impor, bukan benchmark ya. Singapura bukan benchmark. Benchmark kita itu kalau mau ya Jepang gitu kan. ya, Jepang awal-awal maksud saya. Ya Korea Selatan penduduknya di atas 40 juta gitulah ya. ya, Kita lebih kompleks. ya, Jadi saya kira di kala pandemi ini adalah waktunya kita, karena ini bagi orang beragama kan ini sebuah teguran dari Tuhan barangkali ya. iya, Kalau saya yakin ini teguran. iya, Ini selama ini baiklah terhadap rakyat gitu. Setting pembangunan kita 5% pertumbuhan ekonomi itu ya rakyat kecil sekali lah. Kalau dilihat dari sebuah itu rakyat itu ya hanya bisa yang 40% paling bawah ya. Itu hanya bisa subsistence, kehidupan subsisten, hanya bertahan hidup. Tapi kalau yang besar ini udah kayak eksponensial gitu. Itu statistik loh. iya, Dan itu dibenarkan oleh Credit Suisse, World Bank dan sebagainya. Ini harus kita perbaiki. Nah, saat perbaikan ini jangan menunggu nanti, tapi dari setting sejak sekarang. Pendekatannya maka kita melakukan great shit lah. Kita melakukan sebuah perubahan yang besar-besaran, yang lebih baik, yang cocok buat Indonesia gitu. Iya, karena kalau enggak nih kekhawatiran Bung Karno bisa terjadi lah. Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa kuli, menjadi kuli di antara bangsa-bangsa lain. Ya. Dan sekarang tanda-tandanya udah terjadi. Iya. Tanda-tandanya udah terjadi. Apakah dengan Gojek yang kayak begitu, mereka meningkat memang pendapatan mereka. Udah tahu, 80% itu kan kemudian keuntungannya itu jatuh di kantor pusat sana di New York kalau nggak salah.
Gojek di Singapura. Jadi udah kayak kuli kita ini. Iya. Ya memang ada itunya ya, perwakilannya di Singapura, tapi kan kantor sudah terjadi semuanya. Iya. Iya. Kuli ya, kuli. Jadi belum menjadi subjek dari perubahan, subjek dari pembangunan yang kita ikut sejahtera. Para pelaku-pelaku nelayan itu adalah penyumbang-penyumbang. Mas Gigin tahu nggak? Penyumbang dari beras itu dari petani yang rata-rata 0,3 hektar ke bawah. Penyumbang dari pernah terjadi swasembada hanya ya beberapa bulan itu waktu jajaran Pak Harto maupun sekarang, kalaupun terjadi swasembada beras, penyumbang terbesarnya adalah petani-petani sempit itu. Jadi nanti kalau lumbung pangan yang diciptakan oleh Menhan Prabowo itu sudah berhasil mengatasi kelangkaan pangan di era pandemi, kedepannya jangan lupa petani-petani kecil inilah yang harus menjadi pilar di dalam swasembada. Mengapa? Jadi mereka itu kan tanpa petani kan, oleh BUMN, oleh raksasa mesin, baik pengangkutan, bibit, segala macam, petaninya nggak ada. Nah nanti harus dikembalikan kepada kedaulatan pangan, yaitu pelaku-pelaku ini di reform yang 0,3 misalnya menjadi 1 hektarnya, tapi mereka lebih efisien dalam bentuk kooperatif, kooperasi, kemudian sejahtera gitu. Jadi jangan menganggap petani sawah itu sebagai buruh-buruh yang sekedar konsumen kota. Jadi selama ini sebenarnya mereka ini berbuat trickle up. Mereka lah pensubsidi orang kota. Mengapa? Karena harga beras itu hanya untuk bisa bertahan hidup untuk para petani. Begitu juga nelayan. Nelayan itu produksi yang kan ya, gram per kapita Indonesia lumayan lah naik ya, yang 20 tahun yang lalu masih 25 kilogram. Tahu nggak penyumbang produksi nasional perikanan? Sama, itu nelayan kecil, nelayan tradisional 90%, saya pernah hitung. Tapi mereka hanya memperoleh 10% karena terlalu banyak rantai pemasarannya, sehingga yang jatuh pada nelayannya justru kecil. Ini struktur yang nggak sehat. Kalau ini hanya sekarang kita masuk pada negara upper middle income group countries ya, negara dengan tingkat pendapatan menengah, tapi walaupun paling bawah ya, sekitar 4.020 dolar ya, 15 gitu, 4.000 kurang 15 ya, naik dikit gitu. Nah, jadi kita bisa naikkan terus 6.000 sampai 8.000, tapi siapa yang menikmati itu nanti? Jangan-jangan tadi kalau ikan ada kelompok-kelompok eksportir, nelayannya tetap paling miskin. Sama petani sawah, peternak dan sebagainya. Jadi ini harus ada sebuah pikiran besar yang menurut Bung Karno itu kita belum berdaulat secara ekonomi, karena kedaulatan ekonomi yang ada sekarang hanyalah demokrasi politik, itu pun masih prosedural. Tapi kalau demokrasi ekonomi harusnya kan rakyat berdaulat juga secara ekonomi gitu. Iya. Mereka bisa hidup lebih sejahtera sehingga mereka tidak gampang dibeli di dalam setiap pemilu dan sebagainya. Jadi kualitas demokrasi masih sangat rendah kita ini.
Nah, apa namanya, walaupun katanya indeks demokrasi di Asia Tenggara kita paling paling tinggi, walaupun sudah dilewati oleh Malaysia terakhir ini, Iya. tapi kualitasnya itu ini kait loh, apa berbagai hal mengatakan bahwa karena ini teguran dari yang Maha Kuasa dan pandemi ini, para pemimpin, para elit harus bisa men-setting kembali secara lebih mendasar, besar-besaran agar struktur ekonomi kita menjadi lebih sehat. Struktur kita akan selamat gitu, bersama-sama loh. Yeah. Bersama-sama, kita bukan anti besar, bukan soal mereka itu kaya lalu kita iri, bukan begitu. Tapi besarnya ini tidak dibangun secara sehat, bukan dengan efisiensi dan inovasi gitu. Nah ini kesempatan. That's in time. Dahlan Iskan kan seperti Perdana Menteri dan sekarang. Jadi coba pandeminya, pendekatan pengatasan COVID-19 juga tepat. Jadi seriuslah bagaimana mengatasi Jawa Timur yang lagi tinggi, DKI juga yang belum selesai, kemudian tiba-tiba muncul di Jawa Barat PSBB. Ini harus selesai, harus cepat. Apa anatominya? Apakah ini soal soal vaksin? Memang vaksin harus prioritas, kemudian tes yang harus sebesar-besarnya memutus rantai penyebaran dan sebagainya. Ini para ahli lah, sudah banyak lah. Hanya tinggal soal bagaimana policy ini setajam mungkin, seefektif mungkin agar ada target. Saya pergi katakanlah akhir tahun kita sudah landai gitu. Kita sudah landai. Nah ini akhir tahun tuh mulai katakanlah November kita sudah mulai landai. Nah itu dengan langkah-langkah yang jelas ya, yang langkah-langkah yang cerdas. Nah pada saat yang sama untuk tadi yang saya sebutkan, langkah-langkah untuk UMKM, langkah-langkah membangkitkan daya beli secara besar-besaran. Masa kita kayak ini, katanya sudah ada, saya baca tuh Pak Presiden Jokowi udah prakerja alihkan kembali, tiba-tiba dilanjutkan. Apa kartu prakerja itu? Kalau udah nggak tepat, menimbulkan, harus berani merealokasi itu 20 triliun. Nah, belum yang lain-lain juga yang harus direevaluasi dari dana totalnya hampir 952,5 triliun katanya saat terakhir ini. Karena kan bertambah terus itu. Saya nggak tahu penambahannya berdasarkan memang itu tepat visinya, tepat langkahnya, dan kemudian tidak bocor. Why not? Memang semua negara sekarang kan kalau Amerika kan cetak uang sudah, ada beberapa negara memang sama ya kayak Indonesia, yaitu bank sentral membeli di pasar primer. Ya hampir-hampir terlalu efektif. Ya sudah, rakyat menunggu sekarang. Gitu. Iya, menarik sekali nih apa yang Anda ungkapkan ini, Prof. Dan soal masalah teguran Tuhan itu, saya sedang berpikir nih, apakah yang ditegur itu merasa ditegur atau justru merasa sebaliknya nih? Kalau dia merasa sebaliknya kan, waduh, makin ruwet ini persoalan yang kita hadapi, terutama yang dihadapi oleh rakyat yang di bawah nih, yang udah kembang kempis hidupnya, tabungannya pun udah makin tipis nih. Kita ketahui hampir sebagian besar rakyat Indonesia kan hidupnya pas-pasan, termasuk yang sudah tergolong kelas menengah. Begitu dipecat, sebulan 2 bulan kemudian dia udah jatuh miskin. Sangat berbeda dengan di negara-negara maju. Sekarang ini menurut data ada 115 juta ya yang rentan miskin tadi. Iya.
yang setiap saat tuh jatuh menjadi miskin. Ya. Nah, sekarang ini yang disebut miskin pengeluaran sekitar $9 itu sudah 33 juta, naik dari 25. Itu Waduh. catatan resmi ya. Iya. Waduh. Mudah-mudahan Sudah ini, naik. mudah-mudahan ini yang, Jadi kalau yang rentan miskin yang 115 ribu, iya, tabungannya hanya habis sekarang. iya. Ya. Saya kira jadi yang merasa banyak introspeksi, merasa ditegur Tuhan tuh banyaknya masyarakat bawah gitu. Iya. Itu jangan-jangan ya mereka berdoa, sabar, kemudian isinya walaupun dengan segala kesulitan, mana sulit di bawah ya, mereka tidak banyak mengeluh, tetapi kenyataannya sudah seperti itu. Nah sekarang mudah-mudahan teguran ini dirasakan oleh kalangan elit gitu, terutama yang lagi mewenang gitu loh, Iya. agar ini bukan hanya mekanistik gitu loh, Iya. bukan hanya mekanistik, tapi benar memang ingin menyelesaikan persoalan bangsa yang ini jauh lebih baik ke depan. Iya. Oke, terima kasih banyak Prof. Menarik sekali yang Anda ungkapkan ini. Sangat objektif, sangat realistis, dan ini bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang di bawah maupun yang di atas. Oke Prof, sampai kita jumpa lagi dalam episode yang lain. Oke, bravos. Baik. Ya. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, pakar ekonomi dari IPB. Sangat menarik apa yang beliau ungkapkan dan bersifat sangat menyeluruh sehingga bisa menyentuh hampir semua persoalan yang dihadapi, terutama oleh mereka yang berada di bawah. Dan mudah-mudahan kenyataan ini bisa menyadarkan yang di atas agar tidak makin getol pamer kekayaan, karena sekarang ini terutama belakangan ini bahkan hobi sepeda pun dijadikan ajang untuk pamer kekayaan. Sampai ada orang Inggris menulis surat terbuka, kenapa ada sepeda merek Brompton di Indonesia bisa harganya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Di Jerman ada satu toko juga sepeda merek Brompton yang habis kehabisan stok karena diborong oleh orang Indonesia. Bagi orang-orang yang dari negara maju atau ya orang yang melihat kenyataan dengan baik, ini kan sangat menyedihkan sebenarnya. Dalam situasi seperti sekarang ini kok malah orang berpamer kekayaan dengan mempertontonkan brand yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Indonesia. Oke, pemirsa Bravos di mana saja Anda berada, sampai jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Bravos.